Oke, selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ini ya, apa namanya motor seal. Yang pertama adalah seal untuk Arduino. Di sini ini Arduino Uno. Kedua adalah servo seal untuk Arduino Nano. Ya, di sini ada 12 digital sama analog untuk servo. Dan ini yang paling kompatibel L298N ya untuk di mana aja ya bisa menggunakan Raspberry Pi ya atau bisa menggunakan Wemos juga. Jadinya semua yang tidak kompatibel bisa digunakan. Yang pertama kita bahas tentang motor seal ini ya. Jadi di motor seal ini ya apa namanya yang ada digitalnya ya, analognya di sini ya. Analognya yang variable, digitalnya kepake semua tapi bisa diparalelkan juga ya. Di sini ada 5 volt dan 9 volt. Di sini sumber baterainya di sini bisa kalian konekkan dengan baterai 9 volt ya di sana. Oke. Nah, di sini ini ya ada 5 ya. Kelima-limanya dipakai kalau dikonekkan ke ini ya, stepper motor, tapi kalau untuk DC motor motor Tamiya itu biasa gitu ya. Itu digunakan dua aja ya. Dua aja yang kiri dan kanan, dua kiri dua kanan itu ya. Untuk satu motor. Intinya kalau misalnya untuk mobil-mobilan kita cukup menggunakan ini ya. Dua aja gitu ya. Dua ini, satu baris ini aja gitu ya. Ini total bisa menggerakkan 4 DC motor, 2 stepper motor ya itu. Bisa ada tulisan M3 dan M4 ya. Intinya itu nanti motor yang keberapa itu di codingannya nanti itu masuk ya. Oke, ya. Dan ini yang M1, M2 nya gitu ya. Sana. Ya, tengahnya ground tidak digunakan kalau DC motornya. Ini servo ada bisa masuk I2 servo, bisa juga servonya digunakan untuk ini ya. Apa namanya? Sensor ya. Itu. Dia otomatis sensor dan minus plusnya sana. Oke, itu. Ya, ini bisa juga untuk stepper. Ya. Jadi ini yang paling umum digunakan kalau kita mau ini ya, apa namanya membuat mobil-mobilan. Itu untuk Arduino Uno ya. Ini dicolokkan ke Wemos nggak jalan ya. Oke. Nah, yang kedua adalah ini ya. Servo seal ya, ini dengan Arduino Nano ya. Ini biasanya kalau digunakan kalau membuat tangan robot, ini ada 12 ya, 12 ya. Sorry, itu ya tak dari apa namanya ini. Dan di sini juga ada RxTX di sana sehingga bisa dikonekkan dengan Bluetooth barangkali ya atau LoRa barangkali ya seperti itu ya. Bisa juga dikonekkan software serial dengan Wemos barangkali gitu ya. Ini sumber listrik 3,3 dan ground dan analog input ini bisa juga misalnya tangan robotnya ditambahkan sensor gitu misalnya ya, sensor gyro gitu misalnya ya, yang analog misalnya bisa ininya bisa gerak gyro dan tangannya juga ikut bergerak jadi kelihatannya canggih gitu ya daripada pakai remote control gitu misalnya ya. Itu 5 volt aja ya. Dan ini L298N ya, ini paling general di sini. Di sini listrikannya bisa sampai 12 volt di sini ya. Ground dan ini. Jadi di sini wajib menggunakan baterai ya. Kalau dua sensor yang sebelumnya tidak wajib menggunakan baterai, intinya baterai atau power supply yang sampai 12 volt di sana gitu ya. Itu. Dan di sini ada inputnya, input 1 sampai 4. Jadi kalau untuk DC gunakan satu masing-masing. Kalau untuk stepper digunakan ini ya, keempat-empatnya gitu. Karena stepper dimensinya lebih gini. Ini mirip seperti pengerut pensil tadi gitu. Bukan ya. Ini itu ini ya. Jadi powernya di sana ya 5 voltnya di sana ininya bisa diparalelkan juga dengan. Tapi kok ini powernya tidak ada ke Arduino ya sana. Oke, nah itu di sini merah-merah biru gitu ya. Ini ya maaf belum bisa ngasih yang dengan mobil dan tangan robotnya karena ini ya masih di kampus ya. Nanti next time ya mungkin setelah aman ini video menyusul. Oke, ya kita sekarang bahas codingannya ya. Nah, di sini pertama yang ini ya motor shield ya sana yang menggunakan DC motor ya sana dan menggunakan apa namanya ini uh, ultrasonic sensor gitu. Intinya dia jalan lurus kalau ketemu tembok belok gitu ya sana.
Jadi ini kalau kalian lihat contohnya, jadi sini menggunakan afmotor.h, bisa kalian cari di ini ya, apa namanya, manage ya. Itu. Dan codingannya ini juga ada di example ya. Dari example silahkan kalian cari ya. Dari sini ini ya. Jadi di sini kita definisikan dua motor ya. Jadi kita gunakan dua motor. Kalau misalnya keempat digunakan buat motor satu dan ini ya. Ini ya 12 ini 64 sama 12 8 itu. Ini ya frekuensinya bisa kita definisikan di sana gitu dari defaultnya ya. Itu oke. Ya. Itu jadinya di sini ini kurang lebih ada ininya ya. Jadinya sini trigger sama ya echo-nya ya untuk distance-nya ya. Dan sini kecepatannya bisa kita atur. Jadi kita bisa bikin juga ini ya, kecepatannya bisa kita naik turunkan gitu ya di sana ya. Itu tapi kecepatannya relatif tergantung dengan sisa tegangan baterai ya sana itu. Ini makin kosong baterainya, tegangannya makin turun, walaupun 9 volt kalau udah digunakan lama nanti kurang lebih sampai 3 bahkan 1 volt gitu, itu nanti ini ya. Ya, untuk solusinya bisa gunakan step up kalau biasanya sana untuk pastikan selalu 9 volt, tapi step up juga ada batasnya sehingga ini ya, baterai bisa kita tandai jangan digunakan lagi ketika sudah mencapai misalnya 2 volt dan sebagainya gitu. Di sini duration sama distance gitu ya sana. Di sini ini ya, apa namanya, berapa lama jaraknya itu di ini, itu adalah durationnya ya. Di sini untuk membaca ininya ya, ultrasonic sensor kurang lebih ya. Ininya ini distance ya sana ya. Ini ya kalau bagi dua jadinya distance ke sentimeter ya dikonversi. Jadinya kalau misalnya jaraknya kurang dari 25 cm ya berarti akan menabrak sehingga ini ya, apa namanya, putar haluan. Nah, di sini gimana caranya belok kalau di dalam motor seal gitu ya. Kalau motor seal itu cara sederhananya adalah ini ya, kalau mobil beneran itu kan roda depannya berbelok ini ya 45 sampai 90 derajat gitu kan ya. Kayak itu, tapi kalau dalam motor seal ini kurang lebih kerja sama dengan tank ya. Caranya muter di tempat gitu ya. Jadinya gimana caranya belok kiri, yaitu roda kirinya muter ke belakang, roda kanannya muter ke depan gitu ya. Jadinya di sini DC itu kendalinya cuma dua, yaitu maju atau mundur gitu ya. Jadinya sini tinggal forward atau backward ya. Jadi motor satu adalah roda ini ya, roda kanan, dan motor 2 adalah roda kiri, sehingga dia di sini otomatis belok kiri sampai di depannya itu tidak ada ini gitu ya. Selain itu maju terus pantang mundur gitu ya sana. Itu kecuali ada objek. Jadi seperti itu. Ini tinggal di sini definisikan motor berapa ya, dan itu ya. Dan di sini tadi ya dimasukkan di bagian servonya, itu servonya. Kalau servo yang kita pakai gini 12 dan 13 di sana masuknya gitu ya. Oke, itu di sini ya. Itu maaf tidak bisa demokan mobilnya langsung karena masih di kampus ini ya gitu ya. Masih saya belum berani ke kampus sementara ini. Oke, itu pertama ya. Jadi selanjutnya kita bahas tentang yang servo seal. Jadi servo seal itu tidak menggunakan library sama sekali ya, tidak menggunakan library sama sekali. Dia hanya ini ya, karena servo sendiri bekerja di 5 volt sehingga sangat sederhana ya. Di sini sehingga tinggal definisikan aja, misalnya menggunakan servo 4 buah di sini gitu ya, Mi arm ya, tangan robot misalnya akan 5 ini, sehingga definisikan aja masuk ke digital input yang mana gitu ya. Jadi contohnya menggunakan potentiometer, misalnya di sini analognya, potentiometernya analog 0 sampai 3. Di sini bisa dipetakan ya. Jadinya 0 sampai 180 derajat, sedangkan di sini potensionya 0 sampai 1023. Ini disesuaikan, difungsikan map supaya ini dikonversi ke satuan 180 gitu ya. Jadinya itu.
Ya kurang lebih itu jadinya di sini di right sana ya di bagian loopnya sehingga nanti bisa kita kendalikan. Nah, tapi di sini sama seperti ini ya. Jadinya bisa kita gerakkan secara otomatis. Jadinya di sini kalau kita menggunakan Arduino tujuannya lebih bukan untuk dikendalikan manusia, sebaiknya dikendalikan oleh AI gitu ya sana itu sehingga bisa kita otomatiskan. Ya, contoh scriptnya kan sudah ada ya misalnya digerakkan ke ini ya digerakkan berdasarkan menggunakan for loop di sana itu bisa kita sesuaikan. Ya, nanti next time kalau ada waktu dan udah sempat ke kampus saya mungkin bikin update-nya menggunakan Miams beneran gitu ya. Oke, terakhir codingan tentang ini ya L298N ya sana ya yang ini yang paling universal di sana ya itu. Nah, di sini kalau menggunakan motor seal tadi kan sederhana ya, tapi kalau misalnya apa namanya yang menggunakan ini dia ini ya kurang lebih ini adalah ini ya apa namanya kalau low berarti dia tidak nyala, kalau high dia berarti ini ya. Terus rotasi direction kalau satu berarti maju, kalau nol berarti mundur. Ininya lebih ribet di sana gitu ya. Jadinya itu. Dan di sini kalau softwarenya ini kurang lebih tombolnya untuk deteksi ini ya, deteksi direksinya ya, directionnya kemana, maju atau mundur ya. Tombolnya terus putarannya itu digunakan di sana gitu ya. Ini itu ya. Seperti itu intinya di sini itu ya. Ini kalau dipencet ya high dan low ya. Kalau jadi switching dua buah motor di sini ceritanya gitu ya. Sana intinya itu ya. Oke, itu jadinya kesimpulannya kalau di sini sama ya, jadinya high untuk menyalakan motor, low untuk mematikan motor, road directionnya yang digunakan untuk ini ya, on off ya gitu ya. Oke, itu ya, seperti itu ya. Jadi ini ya. Sekian tentang materi ini ya, kurang detail kurang lebih. Jadinya next time mungkin ada video tambahan ya. Tapi mungkin setelah UAS karena ini ya, akan memerlukan waktu lama juga. Oke, sekian terima kasih ya.